Aristoteles adalah seorang murid di Akademia Plato. Tentu, ia adalah murid Plato. Aristoteles hidup pada 384–322 sebelum Masehi. Ia adalah filsuf Athena, sama seperti Plato dan Socrates. Sama seperti gurunya, Aristoteles juga menulis. Bahkan, ia menulis berbagai macam kajian ilmu pengetahuan. Tercatat ratusan karya tulisan Aristoteles yang berhasil dilestarikan, meskipun hanya pemikiran-pemikiran yang berupa kajian umum. Pemikiran Aristoteles yang paling umum dikenal diantaranya logika, keadilan, sistem pemerintahan, etika hingga konstitusi. Menolak ide bawaan. Aristoteles setuju dengan konsep Plato bahwa bentuk-bentuk yang ada pada dunia indrawi atau kenyataan, selalu berubah dan tidak sempurna. Akan tetapi, Aristoteles tidak setuju bahwa ada bentuk yang paling sempurna dari sesuatu, seperti konsep dunia idea Plato. Aristoteles berpendapat bahwa tidak ada yang namanya bentuk yang sempurna, yang ada dalam dunia idea. Baginya, dunia idea juga dipengaruhi oleh bentuk-bentuk yang ada dalam dunia indrawi atau kenyataan. Aristoteles menolak ide bawaan dalam diri manusia sebagaimana diyakini gurunya Plato. Meskipun, di lain sisi ia tetap percaya bahwa manusia mempunyai akal bawaan. Pada prinsipnya, Aristoteles berpegang teguh bahwa dunia indrawi sangat berpengaruh pada dunia pikiran manusia. Bahkan, ia mengatakan bahwa seluruh pemikiran dan gagasan kita masuk ke dalam kesadaran kita melalui apa yang pernah kita dengar dan lihat. Kalau Plato dijuluki filsuf idealisme, maka Aristoteles kerap dijuluki filsuf materialisme. Pemikiran kedua filsuf ini memang berlawanan. Penggerak tunggal. Sebagaimana filsuf pendahulunya, Aristoteles juga kerap mempertanyakan hal-hal yang ada di dalam semesta. Dalam perenungannya, Aristoteles membayangkan gerakan bintang-bintang, dan planet-planet yang memandu gerakan di atas bumi. Ia meyakini, bintang-bintang dan planet-planet bergerak pasti disebabkan oleh sesuatu. Aristoteles mengatakan, pasti ada yang namanya penggerak tunggal, yang menggerakkan bintang-bintang dan planet-planet. Penggerak tunggal yang ia maksud ialah Tuhan. Filsuf ini meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi penggerak utama, dari segala pergerakan pada semesta. Keadilan. Keadilan adalah salah satu konsep yang paling identik dengan Aristoteles. Terdapat 3 jenis keadilan yang paling umum kita ketahui dari Aristoteles. Pertama, keadilan komutatif, yaitu perlakuan kepada seseorang, tanpa melihat jasa-jasanya. Contoh, pemberian sanksi kepada seseorang, tanpa melihat jasa dan jabatan. Kedua, keadilan distributif, yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contoh, perusahaan memberikan gaji lebih kepada karyawan yang rajin dan profesional. Ketiga, keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contoh, orang yang minta maaf kepada korban, karena telah melecehkan nama baik si korban. Etika. Konsep etika Aristoteles, lebih ditekankan pada konsep kebahagiaan hidup. Sehingga ia mengkaji bagaimana menuju kebahagiaan. Ketika ditanyai bagaimana manusia mencapai kebahagiaan, Aristoteles akan menjawab dengan memanfaatkan seluruh kemampuan dan kecakapannya. Murid Plato ini berpendapat ada 3 bentuk kebahagiaan. Pertama, hidup senang dan nikmat. Kedua, menjadi warga negara yang baik. Ketiga, menjadi filsuf. Bagi Aristoteles, kebahagiaan itu dapat dicapai dalam kehidupan sehari-hari, melalui pola hidup yang realistis. Misalkan, harus selalu berani dalam mengambil keputusan, tetapi tidak boleh gegabah. Berbagi rejeki dengan orang lain, tetapi tidak boros. Sistem pemerintahan. Aristoteles mengemukakan 3 tipe pemerintahan yang baik. Pertama, monarki atau kerajaan. Monarki akan berjalan baik, asalkan tidak melenceng menjadi tirani. Kedua, aristokrasi, yaitu negara dipimpin oleh beberapa orang. Aristokrasi ini akan berjalan baik, asalkan tidak melenceng menjadi oligarki. Ketiga, politi atau demokrasi, yaitu negara dipimpin oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini akan berjalan baik, asalkan tidak melenceng menjadi pemerintahan kawanan atau kelompok tertentu. Terkait demokrasi, Aristoteles menjawab kritikan Plato terhadap demokrasi, yang mengatakan bahwa demokrasi sebagai sistem yang baik dari yang paling buruk. Secara realistis, dikatakan Aristoteles bahwa jangan hanya mencari sistem pemerintahan yang baik dan ideal, tetapi juga sistem yang mudah untuk dilaksanakan. Konstitusi. Aristoteles memiliki kontribusi besar dalam bidang konstitusi.
Atas hasil penelitiannya, yang mengumpulkan 158 konstitusi waktu itu, muncullah gagasan nomokrasi atau negara hukum. Nomokrasi, berasal dari dua kata Yunani yakni, nomos berarti aturan atau hukum, dan kratos berarti kekuasaan. Aristoteles kemudian menawarkan bahwa negara yang baik harus dipimpin oleh aturan.